Apakah bibir ini pernah menyebut nama Allah, namun hati tenggelam dalam kemaksiatan? Pernahkah kita berzikir hanya sebagai rutinitas, tanpa meresapi makna keagungannya? Sungguh, ini adalah pertanyaan yang seharusnya membuat kita merenung, teman-teman. Mari sejenak kita tundukkan kepala dan bersama-sama melantunkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga solawat ini menjadi pembuka hati kita untuk menerima hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam, tahukah kalian bahwa ada dosa-dosa yang begitu dahsyatnya hingga mampu mengguncang arsy Allah? Dosa-dosa ini bukan hanya sekedar pelanggaran biasa, melainkan pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikannya. Ironisnya, dosa-dosa ini seringkali terjadi saat nama Allah disebut, saat kita merasa paling dekat dengannya. Apakah mungkin kita melakukan dosa saat berzikir? Inilah pertanyaan yang akan kita telaah bersama agar kita senantiasa berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, riya. Inilah dosa yang seringkali tersembunyi di balik amalan-amalan baik kita. Kita beribadah, bersedekah, atau bahkan berdakwah, namun hati kita dipenuhi dengan keinginan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Kita lupa bahwa semua amalan itu seharusnya ditujukan hanya kepada Allah semata. Riya adalah syirik kecil yang dapat menghancurkan pahala ibadah kita. Bayangkan, kita bersusah payah melakukan amalan, namun di akhirat, amalan itu tidak bernilai sedikit pun karena riya telah menghapusnya. Astaghfirullahaladzim, semoga Allah melindungi kita dari sifat riya. Kedua, berbohong atas nama Allah dan Rasulullah. Ini adalah dosa yang sangat berat karena kita telah mencoreng kesucian agama Islam, membuat-buat hadis palsu atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri, menyesatkan orang lain dengan perkataan-perkataan yang tidak benar. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang azab yang pedih bagi orang-orang yang berbohong atas nama beliau. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka, sabda Rasulullah SAW. Ketiga, melupakan Allah saat senang dan mengingatnya hanya saat susah. Ketika kita diberikan nikmat yang berlimpah, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita terlena dengan kesenangan duniawi dan mengabaikan perintah-perintahnya. Namun, ketika kita ditimpa musibah, barulah kita ingat kepada Allah. Kita memohon pertolongannya dan berjanji akan bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita senantiasa mengingatnya, baik dalam keadaan senang maupun susah. Keempat, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika kita bertaubat sebelum meninggal dunia. Menyekutukan Allah berarti kita meyakini bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada kita. Kita bergantung kepada benda-benda keramat, jimat, atau orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Padahal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kelima, menghina atau merendahkan agama Islam.
Ini adalah dosa yang sangat menyakitkan hati kaum muslimin. Kita mencemooh ajaran-ajaran Islam atau menghina simbol-simbol agama. Menganggap bahwa Islam adalah agama yang kuno dan tidak relevan dengan zaman modern. Padahal Islam adalah agama yang sempurna dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Menghina agama Islam berarti kita telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, memutuskan tali silaturahmi. Islam sangat menganjurkan kita untuk menjalin hubungan baik dengan sesama Muslim, terutama dengan keluarga dan kerabat. Memutuskan tali silaturahmi berarti kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menciptakan permusuhan dan kebencian di antara sesama Muslim. Padahal persatuan dan kesatuan umat Islam adalah kekuatan yang sangat besar. Ketujuh, berbuat zalim kepada orang lain. Zalim berarti melakukan perbuatan yang tidak adil dan merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, menindas orang yang lemah, atau menyebarkan fitnah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang berbuat zalim. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih bagi orang-orang yang zalim. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Quran Ibrahim ayat 42. Ketujuh dosa ini hanyalah sebagian kecil dari dosa-dosa yang dapat mengguncang arsy Allah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa. Mari kita perbaiki diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Mari bagikan artikel ini kepada saudara-saudara kita yang lain, agar kita semua dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.